Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yan Rizal Podcast, lama tidak berjumpa, lama tidak bersiaran di channel YouTube ini. Sekarang kami muncul di channel ini mengawali siaran kali ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton dan kepada para subscriber Yan Rizal Podcast, karena pada hari ini kami sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Ini berkat dukungan dan bantuan dari sahabat sekalian. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita kembali menyajikan konten yang informatif dan edukatif. Kali ini kita akan mengangkat sebuah buku yang berjudul Utang Republik pada Islam, yang ditulis oleh Luqman Hakim dari Pustaka Al-Kausar. Kita akan berbagi sejarah dalam konten kali ini, karena sejarah itu sendiri merupakan identitas dan jati diri sebuah bangsa. Baik sahabat sekalian, kita akan coba membacakan isi dari buku ini yang merupakan sejarah perjalanan bangsa. Untuk topik yang pertama ini, di dalam buku ini akan kita bacakan kepada para sahabat semuanya, utang kemerdekaan kepada orang-orang berjanggut. Nah, sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu, seorang pemimpin sebuah badan usaha milik negara di suatu daerah memerintahkan salah seorang stafnya yang berjanggut agar mencukur rambut yang mengganggu di bawah bibir itu. Entah apa yang ada dalam benak sang kepala kantor sehingga dia begitu bersemangat mengeluarkan perintah demikian. Padahal menurut kesaksian banyak staf di perusahaan plat merah itu, staf yang berjanggut itu cukup berprestasi. Janggut yang menjuntai sama sekali tidak mengganggu pekerjaan atau menakuti nasabah. Sahabat sekalian, beberapa waktu belakangan ini janggut sering dikaitkan dan dihubungkan dengan radikalisme dan intoleransi. Sekarang kita lanjutkan membacanya. Kita lihat perjuangan orang-orang berjanggut di Republik ini. Janggut sesungguhnya tidak asing dengan kehidupan kita. Dalam komik atau cerita-cerita silat, seorang jagoan yang sakti mandraguna, seorang petapa yang arif bijaksana, atau seorang suhu yang ilmu dan kearifannya melampaui kewajaran seorang manusia selalu digambarkan sebagai seorang dengan janggut menjuntai. Tidak percaya? Bacalah kembali misalnya komik Jaka Sembung karya Jair. Guru Jaka Sembung digambarkan sebagai seorang sepuh dan janggut panjang di bawah bibirnya. Bacalah juga cerita silat karya S.H. Mintarja. Orang-orang sakti dan bijak umumnya digambarkan berjanggut. Cerita silat karya Asmaraman S. Ho Ping Ho, baik yang berlatar belakang Cina maupun Jawa, menggambarkan orang-orang sakti seperti Bu Kek Sian Su atau Bu Pun Su juga dengan janggut menjuntai. Pengecualian hanya ada dalam cerita silat karya Sebastian Tito, sebab guru pendekar 212 Wiro Sableng yang sakti mandraguna adalah seorang perempuan bernama Sinto Gendeng. Mana ada perempuan berjanggut? Penyebar agama Islam di Jawa, Wali Songo juga berjanggut. Jadi apa yang salah dengan janggut sehingga ada pemimpin perusahaan plat merah yang amat bersemangat menyerukan pembabatan janggut sampai ke akar-akarnya? Janggut di antara para pemimpin kita. Oleh karena janggut telah hadir baik di dalam cerita maupun dalam kehidupan nyata, masyarakat pun tidak pernah memperdebatkan apalagi seraya menarik urat leher perkara janggut.
Mau berjanggut silakan, tidak berjanggut pun tidak apa-apa. Yang tidak berjanggut mungkin saja lantaran rambut di bawah bibirnya cuma tumbuh 1-2. Janggut yang cuma tumbuh 1-2, alangkah astaga tidak menariknya jika dibiarkan tumbuh. Mencukurnya adalah pilihan cerdas. Boleh jadi juga seorang ingin memelihara janggut, akan tetapi lantaran istri atau pacarnya tidak suka janggut, maka demi keserasian hidup sang lelaki memilih untuk berklimis ria. Di kalangan para pemimpin pendahulu kita, janggut juga tidak pernah dipersoalkan benar. Siapa suka boleh berjanggut, siapa tidak suka boleh mencukur habis janggutnya. Pendiri Perserikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1868-1923 berjanggut. Demikian juga pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari tahun 1871 sampai 1947. Tidak pernah kita membaca riwayat pemerintah kolonial Belanda memerintahkan Kiai Dahlan atau Mbah Hasyim supaya mencukur janggutnya. Jadi sekelas pemerintah kolonial Belanda pun tidak pernah alergi melihat para pendiri bangsa ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjanggut, tidak pernah dipersoalkan. Namun baru-baru belakangan ini oleh orang Indonesia sendiri dipersoalkan masalah janggut ini. Kita lanjutkan baca sejarah ini para sahabat. Tidak pernah juga kita mendapat cerita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dipaksa oleh bala tentara pendudukan Jepang untuk membabat beliau punya janggut. Di dalam Suara Muslimin Indonesia nomor 7 tanggal 7 Rabiul Akhir 1363 1 April 2604 malah kita dapati foto dan berita Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari yang berjanggut itu dengan bersorban dan bergamis sedang beramah tamah dengan Panglima Tentara Jepang di Jawa. Dalam keterangan foto antara lain ditulis Tuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, Surabaya, pemimpin besar Masumi berhubung dengan keangkatannya menjadi Jawa Hoko Kaikomon pada tanggal 18 Maret yang lalu jam 3.00 siang. Beliau telah menghadap PYM Gun Seikan untuk menyatakan terima kasihnya. Jika tentara pendudukan Jepang yang terkenal kejam mampu bersikap ramah kepada ulama yang bergamis, bersorban dan berjanggut, sungguh tidak bisa diterima akal sehat jika di zaman bebas merdeka, bahkan konon zaman reformasi pula, ada orang yang sungguh astaga nyinyirnya kepada lelaki berjanggut. Ada yang berjanggut, ada pula yang cuma berkumis seperti Bapak Nasionalisme Indonesia H. Umar Said Cokro Aminoto. Ada pula yang klimis tanpa janggut dan kumis seperti Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, M. Nasir, Sultan Syahrir, J. Lemena, dan banyak tokoh pejuang kemerdekaan lain. Berjanggut atau tidak berjanggut sejak zaman dahulu, berjanggut atau tidak berjanggut sejak zaman dahulu kala tidak pernah dipersoalkan. Di sekitar proklamasi, masuklah ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Di sana kita akan berjumpa dengan patung 3 tokoh yang sedang merumuskan naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Yang menarik, Subarjo ternyata berjanggut. Siapakah Subarjo yang berjanggut? Siapakah Subarjo yang berjanggut itu? Apakah dia alumni Timur Tengah, alumni Afghanistan, pengikut Wahabi, pengikut Salafi? Apakah lelaki itu terpapar radikalisme? Dalam risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, 22 Mei 1945 sampai 24 Agustus 1945, didapat keterangan bahwa Raden Ahmad Subarjo dilahirkan di Karawang pada 23 Maret 1897. Dalam autobiografinya, Subarjo mengungkapkan bahwa nenek moyangnya berasal dari Aceh. Dia sendiri bernama asli Tengku Abdul Manaf. Subarjo menempuh pendidikan di Europe Lagere School ILS, Hoger Burger School,
dan Universitas Leiden, Belanda, bagian hukum. Diplomat Mr. in de Rechten 1933. Soebardjo tercatat sebagai anggota BPUPK dan PPKI yang merumuskan Undang-Undang Dasar. Soebardjo juga tercatat sebagai salah satu seorang anggota Panitia 9 yang menandatangani Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Peran strategis Soebardjo menjelang proklamasi ialah ketika dia menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dari tempat pengasingannya di Rengas Dengklok. Soebardjo adalah Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presiden Soekarno dan Kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo. Selain Soebardjo, tokoh berjanggut yang lain di sekitar kemerdekaan siapakah lagi jika bukan Haji Agus Salim? Lelaki kelahiran Koto Gadang 8 Oktober 1884 ini sama seperti Soebardjo menempuh pendidikan di ILS dan HBS. Selanjutnya Salim belajar secara otodidak hingga menguasai 9 bahasa. Salim adalah anggota BPUPK, anggota Panitia 9, Wakil Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri Kabinet Syahrir. Peran strategisnya bagi tegaknya kemerdekaan Indonesia ialah keberhasilannya memperoleh pengakuan de facto dan de jure dari Mesir bagi kemerdekaan Indonesia. Pria berjanggut lain yang besar peranannya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah Mr. Ali Sastro Amijoyo 1903-1976. Ali pernah menjadi Wakil Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan. Lelaki berjanggut ini 2 kali menjadi Perdana Menteri, yaitu pada 1953, 1955, dan 1956 sampai 1957. Di bawah kepemimpinannya, pada bulan April 1955, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi inilah yang memotivasi negara-negara di Asia Afrika untuk merebut kemerdekaan. Tidak saja berperan untuk Indonesia, lelaki satu ini juga berperan untuk kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Sahabat sekalian, kita lanjutkan. Sayang, prestasi gemilang Perdana Menteri Ali ini tertutup oleh wibawa Presiden Soekarno, sehingga sejarah pun mencatat konferensi Bandung itu seolah-olah sebagai prestasi Presiden konstitusional Soekarno. Tokoh lain yang berjanggut ialah Ketua Umum Partai Masumi, Prawoto Mangkusasmito 1910-1970. Sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP bersama Acting Presiden Mr. Asad, Prawoto adalah penjaga gawang Republik Indonesia ketika kedaulatan negara proklamasi 17 Agustus 1945 diserahkan kepada RI Serikat. Pendiri dan pemimpin surat kabar yang diberangus baik oleh rezim Soekarno maupun rezim Soeharto, Indonesia Raya, Mokhtar Lubis memberi kesaksian tentang Prawoto. Menurutnya, jenggot dan kumis, peci, kacamata, dan kain sarung yang paling suka dipakainya setiap hari memberi kesan khas pribadi Wakil Ketua Konstituante 1956-1959 itu. Bagi Mokhtar Lubis, Prawoto seorang yang lurus hati dan jujur, tidak ada bengkoknya sedikit pun. Dia orang penuh kasih kepada sesama manusia. Dia orang penuh kasih kepada Tuhan. Dia orang penuh kasih kepada rakyatnya. Kita lanjutkan pembacaan buku sejarah tentang peran pria berjanggut ini. Ketika Syahrir mengembek, sekitar tahun 1923, Haji Agus Salim mulai melakukan pembersihan terhadap anasir-anasir komunis di tubuh Partai Sarekat Islam, PSI. Tentu saja langkah Salim itu mendapat tentangan dari orang-orang komunis melalui koran-koran seperti Suara Rakyat dan API. Tidak jarang kedua koran itu mengejek dan melancarkan serangan bersifat pribadi kepada Salim. Jadi sifat-sifat komunis ketika diajak berdebat atau berlainan pendapat dengannya, orang-orang komunis kebiasaannya menyerang pribadi lawannya yang berseberangan baik di dalam perdebatan maupun di dalam alur pemikiran.
Dalam suasana seperti itu, ketika Salim menghadiri rapat umum, Sultan Syahrir dan kawan-kawan mudanya mendatangi tempat Salim hendak menyampaikan pidato. Syahrir dan kawan-kawannya datang bukan untuk mendengarkan, tetapi untuk mengganggu dan mengejek. Ketika Salim sedang berpidato, Syahrir dan kawan-kawan secara bersama-sama berteriak "Mbek, mbek". Salim yang berjanggut segera menghentikan pidatonya dan berbicara kepada para pengembek. "Tunggu sebentar," kata Salim. "Saya senang para kambing pun tertarik mengikuti pidato saya. Sayang mereka kurang mengerti bahasa manusia sehingga menyela tidak pada tempatnya. Sekarang saya persilakan kambing-kambing itu untuk keluar ruangan untuk merumput dulu. Sesudah ini saya segera akan menyampaikan pidato untuk para kambing dengan bahasa yang mereka pahami." Begitu tanggapan Haji Agus Salim ketika diejek oleh lawan-lawan yang berseberangan pemikiran dan berseberangan alur perjuangannya dengan Haji Agus Salim. Merah padam wajah Syahrir dan kawan-kawan menahan malu, tetapi mereka tetap di dalam ruangan mendengarkan kelanjutan pidato Salim tanpa berani lagi mengganggu. Kenatipun Syahrir dan kawan-kawan tidak dapat diyakinkan oleh pidato Salim, tapi makin lama mereka makin tertarik mendengarkan pidato Salim. Siapa suruh mengganggu laki-laki berjanggut? Jasa para laki berjanggut terhadap perjuangan kemerdekaan mustahil untuk diabaikan. Itulah segelintir sejarah yang ditulis di dalam buku ini, buku yang berjudul Utang Republik pada Islam, yang menuliskan tentang peran laki-laki berjanggut di dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahkan lelaki berjanggut mulai berperan sebelum proklamasi dan setelah proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Jangan curiga kepada penampilan, tapi lihatlah apa yang diperbuatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.